Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang jejas yang distimulasi oleh virus. Untuk subtopiknya ya, Ibu ambil contoh virusnya human papillomavirus, di mana human papillomavirus ini sudah diketahui ya sebagai penyebab dari terjadinya kanker serviks. Kemudian di sini juga nanti digunakan preparasi jaringan ya, dengan menggunakan teknik pewarnaan immunohistochemistry atau yang disebut dengan IHC. Untuk bahan jejas yang distimulasi oleh virus ini diambil dari jurnal penelitian ya, yang dilakukan oleh Ira Citraningrum dan kawan-kawan. Di sini penelitiannya menggunakan teknik IHC ya, atau immunohistochemistry. Jadi di sini dia menggunakan sebagai sampel adalah sel-sel karsinoma ya pada cervix uteri ya. Kebetulan ini kanker cervix ini dia jenisnya karsinoma ya, karena terjadinya kanker itu dimulai dari sel-sel squamous ya, jadi sel-sel epitelnya. Kemudian untuk sampel dia bagi dua, yaitu ada yang residif ya, jadi pasien kanker yang residif dan yang tidak residif. Jadi yang residif ini adalah pasien kanker yang sudah dinyatakan sembuh tapi kambuh lagi ya, atau menunjukkan gejala kanker lagi ya. Nah, di sini dia menggunakan teknik IHC, di mana dia mengamati ekspresi tumor activating macrophage ya, atau disingkat dengan TAM. Jadi dia menggunakan marker di sini CD68. Kemudian juga dia melihat ekspresi gen gen suppresor tumor ya, itu P16, juga menggunakan teknik IHC. Nah, sampel pasien ini diambil dari Rumah Sakit Karyadi Semarang. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah ya, diawali dari ini ya, karsinoma cervix uteri ini atau kanker cervix ini ya, merupakan karsinoma yang paling sering terjadi pada wanita di dunia, di mana per tahunnya menyebabkan kematian 7,5% ya dari seluruh penderita karsinoma cervix uteri ini meninggal ya. Jadi kejadiannya ini meningkat terus ya. Di tahun 1980 estimasinya itu 378.000. Kemudian hingga 500.000 ya. Jadi 7,5% dari angka itu mengalami kematian. Hampir seluruh karsinoma serviks disebabkan oleh infeksi persisten dari salah satu jenis HPV, dan lebih dari 70% menunjukkan gambaran histologi squamosa. Nah, makanya dipilih jejas yang distimuli oleh virus ini ya, salah satunya ini ya, diambil contoh kasusnya ini ya, karena disebabkan oleh virus HPV itu. Kemudian kenapa disebut karsinoma ya, kamu sudah tahu ya, karena dia gambaran histologinya itu diawali dari epitel squamosanya. Kemudian di sini kenapa digunakan CD68 sebagai marker ya? Karena beberapa jurnal penelitian mengatakan bahwa CD68 mempunyai peran penting pada infeksi HPV, itu yang TAM tadi ya.
atau tumor activating macrophage ya. Jadi adanya tumor atau keganasan tadi mengaktifasi adanya makrofag. Nah, jadi adanya makrofag ini nanti bisa dideteksi dengan IHC ya, makanya disebutkan dengan CD68. Dan peningkatan jumlah CD68 berhubungan erat dengan transformasi keganasan pada serviks ya. Jadi adanya tumor activating macrophage ini erat dengan keganasan pada serviks. Pada beberapa jurnal penelitian mengatakan bahwa P16 atau gen supresor tumor ya digunakan untuk menilai adanya infeksi human papillomavirus pada lesi di serviks ya, dan telah terbukti sangat diekspresikan dalam mengubah infeksi dengan jenis HPV onkogenik ya. Jadi kalau ada infeksi onkogenik ya, jadi yang memicu kanker gitu, maka P16 ini akan terekspresi dan bisa diamati dengan IHC tadi ya, immunohistochemistry. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kapabilitas jumlah makrofag dan peranan P16 yang dinilai dengan pemeriksaan immunohistochemistry untuk memprediksi prognosis pasien dengan karsinoma serviks. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan ekspresi CD68 dan P16 pada karsinoma sel squamosa cervix uteri ya, yang residif dan non residif. Nah, jadi gini artinya. Jadi di sini ada dua kelompok pasien ya yang mengalami cervix uteri atau kanker cervix. Kemudian ini diamati CD68-nya dan P16-nya ya, yang mana yang lebih terekspresi, apakah pada yang karsinoma cervix uteri yang residif atau yang non residif. Nah, metode penelitiannya ya. Nah, ini sampel diambil dari pasien ya secara konsekutif sampling. Ya, nah kamu sudah belajar mungkin teknik sampling ya, di sini secara konsekutif sampling. Nah, kemudian sampel yang didapat itu dibuat preparat jaringannya ya dengan blok parafin. Ini dibuat preparasi jaringan. Nah, kemudian jadi dia akan menggunakan immunohistochemistry ya. Jadi setelah dibuat preparat jaringannya itu nanti dibuat pewarnaannya dengan teknik IHC tadi ya. Nah, kemudian dilakukan analisa data. Nah, jadi analisa datanya ini diamati dari dari sampelnya tadi ya, yang diberi pewarnaan IHC. Nah, jadi dilihat ekspresi CD68-nya ya. Jadi CD68 ini terkait dengan makrofag ya. Jadi dihitung jumlah makrofagnya. Kemudian dan P16 ya, ini terekspresi gen supresor ya. Jadi kalau ada terinfeksi HPV yang menyebabkan keganasan, maka P16 ini akan terekspresi ya. Kaitannya erat dengan kanker serviks tadi. Nah, jadi ini yang diamati secara observasional ya, dan kemudian diberi skor ya. Jadi dihitung makrofagnya berapa ya, dan lalu diberi skor. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti datanya dianalisa secara statistik. Kemudian tahapan pekerjaannya ya, pertama semua sampel yang memenuhi kriteria inklusi sampel ya, jumlah sampel terpenuhi dengan total 29 blok parafin ya. Jadi ada kriteria sampel ya. Jadi kalau untuk minimal jumlah sampel itu 30 sebenarnya ya, ini kurang 1 ya, karena kan ininya ada 2 ya, treatmentnya ada 2 ya.
Jadi kelompok perlakuannya ada dua. Nah, jadi ada kelompok yang karsinoma sel squamous cervix uteri yang residif, ya. Kemudian yang karsinoma sel squamous cervix uteri yang non residif. Nah, jadi masing-masing kelompok perlakuan itu ada 15 sampel, ya, sehingga ada 30 sampel semuanya. Nah, jadi itu semua sampel nanti dibuat preparasi jaringannya, ya, di blok parafin di sini, ya. Jadi dibuat preparasi jaringan. Kemudian dilakukan pewarnaan histopatologi dengan hematoksilin eosin. Kemudian diperiksa kembali sediaan histologi tersebut. Nah, kemudian setelah dihasilkan dengan pewarnaan HE tadi, nah kemudian dilakukan pengecatan, ya, yang secara imunohistochemistry-nya, ya, untuk mengamati jumlah makrofagnya. Ini digunakan marker CD68. Dan untuk mengetahui adanya ekspresi gen gen supresor tumornya, ya, ini dilihat dengan imunohistokimia P16, ya. Jadi markernya P16 untuk mengetahuinya ada tidaknya ekspresi gen supresor. Selanjutnya dilakukan pengambilan data, ya. Jadi setelah dibuat preparasi jaringan, ya, dengan blok parafin, kemudian diberi pewarnaan HE, selanjutnya diberi pewarnaan imunohistochemistry, ya. Kemudian dihitung nih, ya, ekspresi dari CD68 dan P16-nya, ya. Kemudian diberi skor. Ya, jadi kalau misalnya tidak terekspresi sama sekali, maka diberi skor 0. Ya, jadi ini berdasarkan pengamatan preparat jaringan yang dibuat. Kemudian diberi skor 1 jika sel yang terekspresi kurang dari 10%. Diberi skor 2 jika sel yang terekspresi antara 10 sampai 50%. Kemudian diberi skor 3 jika sel-sel yang terekspresi, ya, range-nya itu 50 sampai 90%. Dan diberi skor 4, ya, jika, ya, lebih dari 90% itu mengekspresikan CD68 dan P16-nya. Nah, jadi data yang kualitatif menjadi data kuantitatif, ya. Nah, jadi kuanti itu dihitung. Nah, ini skornya dihitung. Nah, jadi kalau kuantitatif datanya ini bisa dilakukan analisa data secara statistik. Kemudian dilakukan pembacaan preparat histologi, ya. Nah, jadi untuk pembacaan preparat histologi ini membutuhkan ahli patologi anatomi, ya. Jadi pembacaan preparatnya itu dilakukan oleh 2 ahli patologi secara blind, ya, pada 5 lapang pandang besar dengan pembesaran 400 kali, ya. Kemudian juga dilakukan pembacaan pada area ekspresi antibodi dengan intensitas sedang sampai kuat tanpa nekrosis, ya. Nah, jadi sebenarnya prinsip IHC ini, imunohistochemistry ini, dia menggunakan prinsip antigen antibody, ya. Kemudian dia menggunakan marker, ya. Jadi untuk untuk melihat tumor activating makrofag ini digunakan marker CD68, ya. Kemudian untuk melihat ada terekspresi tidaknya gen supresornya itu, nah, digunakan marker P16 ini, ya. Nah, tadi kan diberi skor, ya. Nah, kemudian dilakukan analisis data untuk melihat perbedaan ekspresi CD68 dan P16 pada kelompok pasien yang residif dan non residif dengan menggunakan uji chi-square, ya, dengan tingkat kemaknaan P lebih kecil dari 0,05.
Nah, di sini kenapa digunakan chi-square? Karena hanya menggunakan dua kelompok perlakuan, ya, hanya dua kelompok perlakuannya, ya, pasien yang karsinoma sel squamous cervix uteri yang residif, ya. Kemudian satu lagi pasien yang karsinoma sel squamous cervix uteri yang non residif. Makanya digunakan chi-square atau uji T, ya. Sini tingkat kemaknaannya P lebih kecil dari 0,05. Oke, mungkin Ibu tambahkan sekali ya, mungkin supaya lebih jelas ya. Jadi kalau pada kejadian kanker itu ya, pertama kan harus ada onkogennya ya. Nah, onkogen itu kan berasal jadi memang ada gen yang sudah termutasi ya, sehingga terjadilah kanker. Tapi ini onkogen ini dia menjadi aktif akibat banyak faktor yang berkontribusi ya. Jadi tidak satu faktor yang mengakibatkan onkogen itu teraktivasi. Nah, ketika onkogennya terekspresi ya, jadi sudah terjadi kanker. Nah, maka nanti ada gen supresor ya. Nah, gen yang menekan aktivitas onkogen tadi. Nah, jadi gen supresor ini ya, kalau namanya gen ya pasti dia mengekspresikan protein. Nah, jadi protein ini yang didetek ya. Nah, jadi kelompok gen yang bersifat yang menekan atau gen supresor itu ya, yang menekan. Nah, itu berarti itu kelompok gen supresor ya. Jadi salah satu marker dari gen supresor itu adalah P16. Nah, inilah yang dideteksi ya. Nah, kemudian ada yang spesifik untuk kanker serviks ini ya. Jadi adanya ketika dia terinfeksi HPV ya, dan HPV ini menyebabkan keganasan. Nah, maka nanti akan menyebabkan ini. Jadi adanya tumor tadi atau keganasan tadi akan mengaktifkan makrofag ya. Jadi ada sel-sel makrofag di sana. Nah, makanya disebut dengan tumor activating makrofag. Nah, jadi kalau dengan adanya makrofag ini, nah berarti nanti ada gen yang terekspresi di sana ya, yang menyebabkan jadi ada tumor activating makrofag ini. Jadi ada protein di sana yang muncul. Nah, jadi markernya proteinnya itu namanya CD68 ya. Nah, jadi keberadaan CD68 inilah yang akan dilihat ya. Jadi dia CD68 ini akan terekspresi pada pasien karsinoma sel squamous karsinoma cervix uteri ya, atau yang disebut dengan kanker serviks ya. Jadi untuk menegakkan diagnosa pasien itu kanker serviks itu ya, salah satunya bisa dengan CD68 dan P16 ini. Nah, jadi dilihat ya pada dua kelompok perlakuan tadi ya. Jadi ada pasien yang kanker serviks yang residif ya, jadi sudah dinyatakan sembuh tapi gejalanya muncul lagi. Nah, jadi mana yang lebih terekspresi, apakah CD68-nya atau P16-nya? Nah, kemudian ada kelompok pasien yang yang sedang mengalami pengobatan kanker ya, jadi dia belum dinyatakan sembuh. Nah, itu yang disebut dengan kelompok pasien non residif. Nah, inilah makna dari penelitian yang dilakukan ya. Kemudian Ibu tambahkan dengan pengetahuan tentang kanker tadi ya. Jadi ada onkogen, kemudian ada gen supresor, kemudian juga biasanya nanti ada gen-gen yang mampu memperbaiki DNA ya. Nah, jadi kalau terkait dengan gen ini ya, nanti akan terekspresi proteinnya gitu ya, sehingga diagnosa dari kanker ini akan lebih spesifik. Oh, jadi misalnya
oh kalau CD68-nya terekspresi, nah berarti dia ini ya kanker serviks gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau P16-nya terekspresi, nah juga dia ini ya, artinya oh berarti keganasan sudah terjadi ya. Jadi makanya gen supresornya akan terekspresi ya, jadi muncul gitu ya. Kemudian untuk hasil ya, dari hasil penelitian ini ya, tadi kan dikelompokkan ada 2 kelompok pasien ya, karsinoma sel squamous cervix uteri yang residif dan satu lagi yang non residif. Nah, kamu bisa lihat. Nah, kemudian dari 2 kelompok pasien tadi, kemudian dikelompok-kelompokkan lagi usianya ya, dari usia 21 sampai 30 ya. Jadi ada 1 2 3. Jadi ada 5 kelompok usia ya. Nah, jadi untuk yang 21 sampai 30 ya, ini 0 ya. Nah, kemudian untuk yang usia di sini yang 42 sampai usia 52 ini ya. Nah, ternyata yang residif ini, yang pasien residif dan non residif ini banyak pada kelompok usia 42 sampai 52 ini. Ya. Nah, dia sudah ini nih ya, karsinoma ini ya. Kalau yang 21 sampai 30 ini dia tidak ada ya. Nah, jadi di sini nih meningkat di usia 42 sampai 52. Kemudian 53 sampai 63 itu ada 4 ya yang residif ya. Oke, nah jadi karsinoma sel squamous cervix uteri yang residif terbanyak terjadi pada usia 42 sampai 52 tahun. Ya. Nah, kemudian juga yang non residif juga ternyata pada range usia 42 sampai 52 tahun juga yang terbanyak. Nah, ini hasil dari ini ya, pengamatan imunohistochemistry-nya. Nah, di sini dilihat jadi parameternya itu ada CD68 dan P16. Nah, kemudian tadi ada kelompok perlakuannya kan, ada yang pasien residif dan non residif. Nah, ternyata di sini untuk yang untuk CD68 ini ya, yang residif, pasien residif itu terekspresinya 2,73 ya. Kemudian untuk P16 3,40. Nah, kemudian yang tidak residif CD68-nya itu terekspresi 1,21 dan P16-nya itu 2,79 ya. Nah, jadi di sini dilihat di sini kan signifikansinya itu harus kurang dari 0,05. Ya, jadi kalau kurang dari 0,5 artinya ada perbedaan signifikan, itu artinya ya. Nah, jadi dari hasil ini menunjukkan ya, dia pakai uji Mann-Whitney ya, Mann-Whitney, didapatkan nilai P hasil pemeriksaan CD68 adalah 0,01 ya. 0,01 kan lebih kecil dari 0,05. Nah, maka ditariklah kesimpulan ya, bahwa ada perbedaan bermakna antara hasil pemeriksaan CD68 di antara kelompok karsinoma sel squamous yang residif dengan yang non residif. Nah, jadi untuk pasien residif dan non residif itu terjadi perbedaan bermakna pada CD68-nya ya, jadi berbeda ya. Kita lihat di sini yang residif itu dia lebih mengekspresikan CD68 ya, 2,73. Kemudian untuk P16 ya, P16 gen yang anti gen supresornya ya. Ternyata untuk gen supresor
tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok pasien yang residif dan non residif ya, karena P-nya itu 0,1443 ya, artinya P-nya itu lebih besar dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan bermakna. Nah, jadi kesimpulannya gini ya, jadi pada pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari kanker serviks ya, kemudian kambuh lagi, nah jadi ini CD68-nya itu lebih banyak ya, CD68-nya. Nah, jadi CD68 ini kan menggambarkan ini tumor activating macrophage ya, jadi tumornya kembali, nah mengaktifasi aktivitas makrofag ya. Nah, jadi sangat signifikan perbedaannya. Jadi pada orang yang pasien yang kambuh lagi kanker serviksnya ya, CD68-nya itu lebih signifikan, lebih tajam peningkatannya ya. Nah, sementara dengan aktivitas gen supresornya ya nggak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan yang bermakna. Oke, nah ini adalah sel-sel apanya ya, sel-sel epitel squamous ya pada pasien yang pada pasien yang terkena kanker serviks ya. Nah, jadi diamati di sini ini kelihatan ya, yang ungu-ungu ini adalah inti selnya ya. Nah, ini inti selnya. Nah, kemudian yang mengekspresikan CD68. Nah, yang ini yang ditunjukkan dengan tanda panah. Ini dia. Ya, ini. Nah, ini ya, ini digunakan pembesaran sedang. Yang A pembesaran sedang. Kemudian yang B digunakan pembesaran kuat ya. Nih, dia terlihat seperti ini. Nih ya, nih. Nah, jadi yang ini yang dihitung ini ya. Jadi kalau misalnya tadi sampai di atas 90% yang mengekspresikan CD68-nya ini, maka diberi skor 4 ya, yang seperti ini. Ya, ini yang dihitung. Ya. Nah, jadi ini dia menggunakan prinsip antigen antibody ya. Nah, jadi karena CD68-nya aktif ya, jadi ada protein yang ini yang muncul di inti selnya itu. Nah, jadi diberi pondok IHC ya yang CD68. Nah, muncul dia seperti ini ya, kelihatan dia warna seperti ini. Nah, ya. Kemudian untuk ekspresi P16 ya, P16 itu gen supresornya ya, gen supresornya yang muncul. Nah, di sini digunakan perbesaran A ini yang sedang ya, yang B ini perbesaran yang kuat. Nah, ini terlihat. Nah, berarti yang ini dihitung ini, yang coklat-coklat ini ya. Nah, berarti di sini terekspresi P16-nya ya, walaupun berdasarkan hasil penelitian ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara pasien yang residif dengan non residif ya untuk P16 ya. Tapi untuk CD68-nya itu berbeda bermakna ya antara pasien yang residif dengan non residif. Baik ya, jadi yang ini ya, yang A dan B ya, ini untuk CD16 ya, berarti CD68. Nah, ini CD68 yang diamati. Nah, ini yang A ini kelompok yang residif ya, yang B ini non residif. Nah, kelihatan di sini ya, yang coklat-coklatnya lebih banyak pada kelompok sel-sel yang inti selnya coklat ini pada kelompok yang residif ya untuk CD68 ya. Kemudian untuk yang non residif kan lebih sedikit ya, jadi kurang terekspresi CD68-nya ya. Jadi CD68 itu lebih terekspresi pada kelompok pasien yang residif. Kemudian untuk P16 ya, P16 ini adalah gen supresor
Nah, di sini tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok residif dengan non residif ya. Jadi ini dihitung yang coklat-coklatnya ini juga ya. Ya, jadi kan tadi signifikansinya kan P-nya itu 0,143 ya. Jadi lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan bermakna untuk P16 dari kelompok pasien yang residif dengan non residif. Nah, terlihat dari ininya ya, pengamatan imunohistokimianya ini. Kemudian ini adalah pengamatan tadi dibuat preparat jaringannya ya dengan menggunakan blok parafin dari masing-masing kelompok perlakuan itu ada 15 dan 15 ya, seharusnya ini 30 tapi di sini 29 ya, kurang 1 ya. Jadi kalau menurut ilmu statistiknya itu harus 30. Jadi 15 dari kelompok residif dan 15 sampel dari non residif ya. Jadi ini kan data dari rumah sakit ya, jadi dari pasien rumah sakit. Nah, jadi itu hanya dapat yang untuk non residifnya itu hanya 14 gitu ya. Nah, jadi dibuat preparat jaringannya, diberi pewarnaan HE ya, ini pakai hematoxylin eusin ya, seperti kita kerjakan di situs teknologi. Nah, ini kelihatan ini yang A ini adalah gambar histologi dari sel-sel epitel squamous normal ya, ini normal. Jadi kelihatan sel epitelnya pipih ya, tidak menanduk seperti ini dan teratur ya. Kalian ini satu sel, ada intinya ya, jadi tidak menumpuk ya. Kemudian yang E, nah yang E ini nih yang sudah keganasan, jadi ini sudah terjadi displasia ya, displasia ini sudah jadi kanker dia. Nah, terlihat ini sudah sangat tidak normal untuk selnya ya. Kamu perhatikan ya, seperti ini ya. Kemudian yang B ini adalah cin 1, cin 2 dan B, C, D ya. B itu sin 1, ini sin 2 dan D itu sin 3. Kalau E itu ganas ya. Oke, nah sin 3 ini dia sudah mulai nggak normal seperti ini yang dilihat ya, sudah mulai nggak normal bentuk sel ininya ya. Kalau sin 2 ini masih ya, cuman ada beberapa sel yang sudah nggak ada intinya ini ya. Coba perhatikan yang ini ya, sel epitelnya sudah nggak ada inti ya. Oke, ini bisa perhatikan kalau yang ini kan dia ada intinya, bagus ya, masing-masing sel itu masih punya inti. Dari sini sudah ada yang tidak punya inti ya. Nah, di sini yang sin 1 juga terlihat ya, masih punya inti sel. Nah, bentuknya masih teratur. Nah, di sin 3 ini bentuk sel epitel susunannya, struktur selnya sudah mulai nggak teratur ya, sudah mengarah-arah kepada keganasan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah profil dari sel-sel epitel squamous pada mulut rahim ya, atau serviks itu pada berbagai tingkatan ya. Ini normal, ini udah sin 1, B ini sin 1, C ini sin 2, D sin 3 ya. Nah, ini sudah mengalami keganasan ya. Sin ini mungkin karsinoma in situ ya, masih sudah mengarah-ngarah ya, sudah mulai kalau keganasan ini dia sudah metastase, ini sudah ada yang lepas selnya ya. Kalau ini masih in situ ya, ini juga sudah, yang D ini sudah mulai ini ya, ini berbagai stadium ya, ini sudah keganasan ya. Oke. Nah, ini
kita lihat ini yang normal ya. Nah, jadi di mulut rahim itu ini sel-sel epitelnya ya, pipi squamous ya, berlapis. Nah, kelihatan ini inti selnya yang ungu. Nah, yang putih ini sitoplasmanya ya. Dan kemudian ini ada membran basal, tempat menempelnya sel-sel epitel. Nah, ini adalah stromanya ya, atau lamina proprianya, tempat ya, lamina propria ini jaringan ikatnya ya. Nah, ini yang kondisi yang normal seperti ini ya. Nah, jadi kamu bisa ngamati ini. Kalau inti selnya sudah nggak ada, berarti nanti sitoplasmanya ini kosong ya, sitoplasmanya sudah nggak ada inti ya. Nah, ini adalah histologi sirkuit normal. Di sini kamu bisa lihat yang A ini adalah sel-sel epitel normal, yang B ini sudah prakanker ya, prakanker. Nah, kalau di sini kan jelas ya batas selnya. Nah, kalau yang ganas coba perhatikan ya. Nah, kalau ganas sudah seperti ini, dia profilnya beda nih ya. Nih, seperti ini. Oke, jadi kalau sudah mulai prakanker itu kamu lihat di sini ya, ini sel-selnya nih ya, sel epitelnya ini sudah menjadi lebih besar ya, bentuknya sudah mulai nggak normal sepertinya nih ya, besar ya sel epitelnya, kemudian kosong nih, kosong itu, perhatikan kosong ya, nggak ada intinya. Nah, kalau dengan apa ini, dengan mikroskop binokular, nah ini yang dengan scan elektromikroskopis ya, kelihatan seperti ini. Nah, yang hitam-hitam ini adalah sitoplasma. Nah, kelihatan bentuk selnya udah nggak normal kan. Perhatikan ya, sudah beda sama yang di sini. Nah, kalau di sini kan sitoplasmanya lebih kecil-kecil yang normal. Yang hitam-hitam ini kan sitoplasma. Nah, di sini sitoplasmanya yang jadi besar-besar, selnya juga jadi besar, intinya sudah nggak ada ya. Nah, kalau keganasan, nah seperti ini keganasan. Nah, sudah nggak jelas batas selnya yang mana ini ya. Dan kalau di sini kan sitoplasmanya hitam. Nah, di sini perhatikan ya. Nah, sel sudah nggak, artinya sudah nggak berketentuan bentuk ya, strukturnya ya, ukurannya ya. Nah, dia ini sudah, istilahnya dia sudah berubah ya, sudah menjadi sel-sel kanker yang siap untuk bermetastasis.